Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Nur. Pada video kali ini, saya akan mengajarkan pelajaran kimia tentang hakikat ilmu kimia. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan mulai. Hakikat ilmu kimia merupakan materi dari mata pelajaran kimia kelas 10 semester 1. Bahan kimia. Kadang banyak orang salah mengerti karena bahan kimia seringkali diartikan sebagai bahan-bahan berbahaya, misalnya sebagai racun maupun sebagai bahan peledak atau bom. Padahal bahan di alam itu tersusun dari unsur-unsur kimia, sehingga dapat kita simpulkan bahwa bahan kimia tidak semuanya berbahaya, tergantung dari penggunaan bahan kimia tersebut. Dalam benak kalian pasti banyak yang bertanya, apakah kimia itu? Apa yang dipelajari dalam kimia? Mari kita mengenal lebih dekat tentang kimia. Kimia itu berasal dari bahasa Arab, yakni alkimia atau perubahan materi atau zat, di mana ilmu kimia adalah ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Berikut merupakan contoh dari bahan-bahan kimia atau materi. Ada besi, garam dapur, air teh, gula, buah-buahan, korek api yang telah dibakar, dan es batu. Nah, materi atau bahan kimia merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi dapat berupa makhluk hidup dan benda mati. Contoh makhluk hidup adalah kucing, di mana tubuh kucing itu berasal dari rantai-rantai karbon, yang di mana rantai karbon tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan lain-lain, yang merupakan unsur kimia. Untuk benda mati kita ambil contoh batu. Batu merupakan benda mati yang tersusun dari mineral-mineral yang tersusun dari unsur, misalnya karbon, kalsium, dan oksigen. Materi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, zat tunggal atau zat murni, dan yang kedua adalah campuran. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa. Campuran itu dapat dikelompokkan menjadi campuran homogen atau larutan dan campuran heterogen. Yang kemudian campuran heterogen itu terdiri dari koloid dan suspensi. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal adalah materi yang hanya terdiri atas satu jenis materi saja, sehingga dinamakan tunggal atau murni. Salah satu jenis zat tunggal itu adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur tersusun dari satu jenis atom yang ditulis dalam bentuk lambang unsur. Berikut contoh dari unsur, yakni oksigen dengan lambang unsur O, hidrogen dengan lambang unsur H, besi dengan lambang unsur Fe, emas dengan lambang unsur Au, di mana penulisan lambang unsur tersebut itu digunakan huruf kapital pada huruf pertama, sedangkan untuk huruf kedua dan seterusnya itu menggunakan huruf kecil.
Misalnya besi, di mana F-nya menggunakan huruf kapital dan E-nya maksudnya menggunakan huruf kecil. Begitu juga dengan emas, di mana A menggunakan huruf kapital dan U menggunakan huruf kecil. Salah satu produk yang tersusun dari unsur kita ambil contoh adalah paku. Paku ini tersusun dari atom-atom besi, di mana kumpulan dari atom-atom besi ini memiliki sifat yang sama sehingga dia membentuk yang namanya unsur besi. Begitu juga dengan produk pada batangan emas ini. Itu merupakan kumpulan dari atom-atom emas yang memiliki sifat yang sama, sehingga kumpulan dari atom-atom itu dalam satu jenisnya itu menghasilkan yang namanya unsur emas. Atom secara umum dapat dijelaskan adalah bagian terkecil suatu materi yang terdiri dari inti dan kulit, di mana inti dari atom itu terdapat yang namanya proton yang bermuatan positif dan juga neutron yang tidak bermuatan atau netral, sehingga inti dari suatu atom itu bermuatan positif. Sedangkan yang berada pada kulit dari atom itu terdapat yang namanya elektron yang bermuatan negatif yang akan mengelilingi inti atom. Ini penjelasan tentang atom. Lebih lanjut akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Berikut ada juga istilah molekul. Molekul adalah partikel terkecil suatu unsur atau senyawa yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih atom yang terikat secara kimia. Molekul itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada yang disebut dengan molekul unsur, yakni molekul yang tersusun atas atom yang sama. Contohnya, molekul hidrogen atau ditulis H2, molekul nitrogen atau ditulis N2, dan molekul oksigen atau ditulis O2, di mana molekul hidrogen itu terdiri dari dua atom H. Begitu juga dengan nitrogen, terdiri dari dua atom nitrogen. Molekul oksigen terdiri dari dua atom oksigen. Karena dia terdiri dari atom yang sama, makanya disebut molekul unsur. Ketiga molekul ini disebut diatomik, artinya terdiri dari dua atom. Ada juga yang disebut dengan poliatomik, atau terdiri dari lebih dari dua atom yang tersusun. Contohnya, fosforus itu memiliki 4 atom yang sama, yaitu atom fosfor. Molekul sulfur itu terdiri dari 8 atom sulfur, sehingga molekul fosfor dan molekul sulfur ini termasuk dalam kategori poliatomik karena lebih dari dua atom yang berdekatan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan molekul senyawa. Molekul senyawa adalah molekul yang tersusun atas atom-atom yang berbeda. Contohnya, pada molekul air ini terdapat satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Ini disebut molekul air. Begitu juga dengan karbon dioksida. Dalam satu molekul karbon dioksida ini terdapat satu atom karbon dan dua atom oksigen. Untuk gas metana juga molekulnya terdapat satu atom karbon dan 4 atom hidrogen. Ya, sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Jenis zat tunggal yang kedua itu adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Senyawa
tersusun dari gabungan unsur-unsur. Contoh, air. Senyawa air terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Garam dapur terdiri dari unsur natrium dan klorin. Cuka terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, lalu apa membedakan antara senyawa dan molekul senyawa? Molekul senyawa itu adalah gabungan dari atom-atom yang berbeda jenis, di mana dalam satu molekul itu terdiri dari atom-atom yang berbeda. Itu merupakan bagian terkecil dari senyawa. Maksudnya adalah apabila satu molekul senyawa, misalnya air, satu molekul air, senyawa air, itu apabila berikatan dengan molekul air yang lain, itu akan membentuk yang namanya senyawa. Jadi, molekul senyawa adalah bagian terkecil dari senyawa. Sehingga, jadilah air yang kita gunakan dalam keperluan kita sehari-hari. Jadi, paham ya? Nah, begitupun dengan cuka yang digunakan sebagai penyedap atau penambah cita rasa pada makanan, dan garam, di mana satu molekul cuka atau satu molekul garam yang terdiri dari atom-atom itu ukurannya sangat kecil. Tetapi apabila bergabung dengan sesama dari molekul yang sama, itulah yang kemudian akan membentuk molekul akan membentuk senyawa. Jadi, satu molekul itu tidak dapat kita lihat, tetapi apabila digabungkan dengan molekul-molekul yang lain, ada ribuan bahkan sampai triliunan molekul yang kemudian akan membentuk suatu produk yang dapat kita lihat seperti ini pada gambar. Nah, senyawa, karena dia gabungan dari unsur-unsur, lalu kenapa dia termasuk ke dalam kategori zat tunggal? Alasannya, karena sifat zat yang membentuk dari senyawa tersebut itu tidak ditemukan pada senyawa. Kita ambil contoh garam dapur atau natrium klorida, di mana garam dapur atau natrium klorida terdiri dari unsur natrium dan klorin, di mana sifat dari natrium itu reaktif terhadap air, sehingga kalau dia bereaksi dengan air, dia akan meledak. Begitupun dengan klorin. Klorin itu sifatnya beracun, sama-sama berbahaya antara natrium dan klorin. Tetapi perlu kita ketahui, garam dapur itu berguna sebagai bahan masakan dan pengawet makanan, di mana penyusun dari garam dapur itu adalah unsur natrium dan klorin. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa senyawa itu merupakan zat tunggal. Campuran merupakan gabungan dua atau lebih zat murni yang tidak terjadi melalui reaksi kimia, tetapi hanya pencampuran secara fisik. Sifat zat yang membentuknya tidak berubah dalam campuran, berbeda dengan zat tunggal tadi ya. Jadi, sifat pada zat penyusun pada campuran itu masih dibawa dalam campuran, di mana campuran dapat diuraikan menjadi zat-zat murni penyusunnya secara fisik. Ini kita ambil contoh, pasir yang dimasukkan ke dalam air itu masih ada sifat dari penyusun air yang berupa cairan dan pasir yang berupa zat padat. Campuran dikelompokkan menjadi yang pertama, campuran homogen atau larutan. Campuran homogen atau larutan adalah campuran di mana batasan zat terlarut dan pelarut sudah tidak terlihat atau kelihatan sama. Contoh, garam dapur yang dimasukkan ke dalam air. Apabila garam dapur dimasukkan ke dalam air, garam yang terlarut di dalam air itu sudah tidak dapat dibedakan lagi dengan air, karena sudah kelihatan sama.
Artinya tidak terdapat batasan mana garam dapur yang terlarut dan mana air. Jadi kelihatan sama atau homogen. Inilah yang menyebutkan campuran homogen biasa kita kenal dengan sebutan larutan. Kemudian ada yang namanya campuran heterogen. Campuran heterogen itu adalah campuran di mana batasan antara zat yang dilarutkan dan yang pelarut itu terlihat heterogen atau terjadi dua fase di dalamnya. Contohnya adalah pasir dan air, di mana pasir yang dilarutkan ke dalam air itu masih terlihat perbedaan nyata antara batasan antara air dan pasir. Kimia dalam kehidupan. Kimia dalam kehidupan itu mencakup beberapa bidang. Yang pertama di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, kimia sangat berguna sebagai pembuatan obat-obatan. Di bidang pertanian, kimia sangat berguna oleh petani dalam menyuburkan tanah dan memberikan nutrisi pada tanaman dengan menggunakan pupuk. Di bidang industri, kimia berguna sebagai ilmu yang digunakan dalam penerapan alat-alat industri, atau juga hasil yang dihasilkan dari industri itu merupakan bahan kimia seperti semen. Di bidang teknologi, kimia berguna dalam menghasilkan produk-produk teknologi, di mana produk teknologi tersebut itu berasal dari bahan-bahan kimia atau zat-zat kimia. Bidang biologi. Ilmu kimia sangat dibutuhkan untuk menjelaskan reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya reaksi yang terjadi antara makanan dan oksigen, yang dimana menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air, serta energi yang dibutuhkan oleh kita dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bidang hukum. Pemeriksaan alat bukti kriminalitas oleh tim forensik itu menggunakan ilmu kimia di dalamnya, di mana bagian tubuh manusia seperti rambut dan darah dapat diperiksa struktur DNA-nya. Bidang arkeologi. Penentuan usia fosil yang bisa dilakukan saat ini itu merupakan salah satu hasil penerapan ilmu kimia. Sekian pembahasan kita pada kali ini tentang hakikat ilmu kimia. Adapun submateri ilmu kimia, yakni metode ilmiah dan keselamatan kerja laboratorium, akan dibahas pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.